الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan takwa dan sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan amalia siang hari kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah, disurahkan pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya minadz-dzulumati ilan nur, dinul Islam dinul haq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan Zulqa'dah, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan agung, yaitu bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya ada kewajiban, ada syariat bagi orang Islam yang telah manistata'a ilaihi sabila, yang telah memenuhi kemampuan, maka ia menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Tentu setiap orang Islam tidak ada satupun yang tidak ingin, yang tidak bercita-cita untuk mendapatkan kesempatan panggilan Allah berupa ibadah, menunaikan ibadah haji. Tetapi ibadah haji ini kuotanya terbatas. Dunia umat Islam berdasarkan kesepakatan OKI, Organisasi Konferensi Islam, sekitar 2,8 juta saja. Dan pernah mengalami tidak ada pengusulan atau depan delegasian dari ibadah haji kecuali penduduk Saudi Arabia, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 karena terjadinya wabah pandemi. Tahun 2020 hanya 10.000. Tahun 2021 hanya sekitar 60.000 saja, itu pun penduduk yang ada di Saudi Arabia dan perwakilan dari dunia Islam yang tinggal di tempat itu karena dari. Baru tahun 2022 maka ditambah sekitar 40% kuota haji, Indonesia mengirim kurang lebih sekitar 91.000 jamaah. Dan tahun 2023 yang lalu Indonesia mengirim jamaah sekitar 210.000 jamaah haji. Dan tahun ini Indonesia mendapatkan tambahan kuota, total jumlah jamaah haji kita adalah 241.000 jamaah haji. Dan mulai tanggal 13 Mei yang lalu, kloter pertama sudah diterbangkan ke Saudi Arabia, direct langsung menuju ke Madinah, yang mereka jamaah ini adalah menunaikan arba'in, ada 40 waktu mereka menunaikan sholat jamaah berada di Masjid Nabawi. Maka karena begitu antriannya 5,4 juta jamaah, calon jamaah haji yang mengantri Indonesia.
Sehingga daftar antrian tunggu kita mencapai 49 tahun. Jamaah kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Nrekang, masa tunggu hingga 49 tahun. Jakarta dan sekitarnya kurang lebih sekitar 36-39 tahun. Inilah orang kemudian mendaftar dan antrian, maka Allah memanggil al-hajju asyurum ma'lumat. Musim haji itu bulannya telah ditentukan. Kapan? Mulai bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maknanya bukan berarti bulan Syawal pergi kemudian pulang, bulan Zulhijjah pergi kemudian pulang, bukan seperti itu. Tetapi ketika jamaah yang berniat haji dan sudah di bulan Syawal masuk di kota Makkah, maka berarti ia telah mendapatkan kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan. Apa? Faman fardhu fihinnal hajjah. Siapa yang sudah meniatkan berhaji sejak dimulai dari bulan Syawal, memakaikan ihram, ngambil mikot, menetap di sana, kemudian melakukan haji yang disebut dengan haji tamattu, yaitu setelah umroh wajib bersama dengan haji, maka kemudian setelah itu apa? Fala rofasa, tidak boleh berkata jorok. Wala fusuqa, dan tidak boleh melakukan perbuatan fusuk, mungkar. Wala jidala, dan tidak boleh melakukan perdebatan berada di tanah suci. Artinya ia harus menjaga itu, kalau itu dilanggar maka ia mendapatkan ketentuan denda yang namanya dam. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan selama di tanah suci, Allah pasti mengetahui. Dan Allah menyatakan wa tazawwadu, ibadah haji itu bekalnya cuma satu, wa tazawwadu, hendaklah kalian semua berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya perbekalan untuk berangkat haji itu adalah dengan ketakwaan. Ibadah haji itu semuanya simbolik. Maka ketika orang melakukan niatan ngambil mikot, yang berarti batas antara selama ini kehidupan duniawi kita tanggalkan, konsentrasi hanya untuk akhirat kita. Makanya kita meniatkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan, ya Allah aku berniat untuk memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan berumroh. Maknanya haji dan sekaligus dalamnya ada umroh, maka berarti ketentuan inilah. Karena itulah saudara-saudara kita yang dapat panggilan tahun ini semua sudah berpamitan kepada sanak setangganya meminta maaf karena dia telah memenuhi panggilan. Makanya satu, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, enggak ada yang lain kecuali Allah yang memanggil. Haji itu panggilan, maka Allah akan memanggil orang yang mampu dan Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Apa maknanya? Ada orang mampu tetapi tidak dipanggil, enggak berniat apa-apa, Pak. 2011 kami mendapatkan panggilan haji atas undangan Raja Abdullah Saudi Arabia. Kami singkat cerita, kami naik di salah satu kendaraan yang mengangkut para jamaah haji dari depan Masjidil Haram stasiun kemudian menuju ke tempat penginapan hotel masing-masing. Drivernya orang Indonesia, kemudian saya tanya, Pak, Anda sudah berapa tahun di sini? Saya sudah 17 tahun. Sudah berapa kali haji? Alhamdulillah Pak, saya belum pernah berhaji, saya belum siap untuk berhaji. Anda bisa membayangkan. Yang ikut bersama rombongan kami tanya, Pak, saya 12 tahun kerja menjadi driver, kerja di Saudi Arabia, mengangkut para jamaah haji. Sayanya umroh tapi kami belum berhaji. Justru setelah 2 tahun saya tinggal di Indonesia, baru kemudian saya berniat haji. Apa? Allah belum memanggil, sekalipun riwa-riwi menyupiri di depan Masjidil Haram, Allah belum memanggil. Karena itulah haji itu adalah labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Haji itu panggilan, Allah akan memanggil orang yang mampu dan Allah akan memampukan orang yang dipanggilnya. Pak, bagaimana kami yang kebetulan kami ini dari ekonomi kecil pas-pasan, maka kita sudah berniat minimal menabung 1.000, 2.000, nanti kapan dipanggil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu kesempatan saya datang ke salah satu masjid kecil yang ada di Ciputat, masjid kampus. Kemudian ada seorang marbot, singkat cerita orang yang menjadi fasilitas tadi itu yang mengantarkan dia berangkat haji, seorang petugas kerja di kedutaan Saudi Arabia. Pada tahun itu, tahun 2008, kemudian sedang sholat di situ. Kemudian singkat cerita bertanya kepada seorang marbot, Pak Marbot, sudah berapa tahun Anda kerja di sini? Sudah sekian puluh tahun Pak. Sudah pernah berhaji? Oh belum, mana mungkin kami bisa berangkat haji Pak, kami hanya pekerja marbot kecilan seperti ini.
Kemudian ditanya, Bapak ingin haji? Pasti kami akan ingin. Maka kemudian orang tertegun, kemudian singkat cerita, Pak, tolong kirim ke tempat saya, antarkan di sini rumah saya, antarkan KTP, KK, surat keterangan, insya Allah Bapak saya daftarkan masuk usulan ke Saudi Arabia, mudah-mudahan Bapak termasuk yang dipanggil. Maka dia berangkat haji. Ukuran kita nggak mungkin, impossible kata orang Barat. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memanggilnya. Ada orang bersama kami tahun 2011 nyampe Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Nggak jadi berangkat terbang karena apa? Paspornya belum distempel. Itu maknanya belum dipanggil. Ada juga yang sudah sampai di Bandara Internasional King Abdul Aziz, nggak bisa masuk karena paspornya double account, maksudnya yang nomor itu sudah duluan masuk, dia belakangan, sehingga belakangan harus balik ke Jakarta lagi untuk proses lagi dan baru tahun berikutnya. Karena itu jangan pernah berhenti bergantung memohon agar Allah memanggil kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan haji itu dia, umroh itu, ibadah itu diawali dengan tawaf. Setelah niat ihram tadi, tawaf, menggunakan kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Apa maknanya, Pak? Maknanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hidup kita terlambangkan dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf, maknanya 24 jam kita jangan sampai pernah bergeser sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilambangkan dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu bergeser, setelah menyelesaikan tawaf tadi baru bergeser ke tempat sa'i, dimulai dari Safa ke Marwah. Apa maknanya, Pak? Sa'i itu artinya adalah orang yang bekerja keras. Sa'i memang maknanya berlari-lari kecil dari Safa Marwah, tapi maknanya adalah orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengharapkan ridho Allah. Maksudnya sa'i itu dalam kehidupan kita sedang bersa'i, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa ajaran dalam haji harus diawali dari Safa. Pekerjaan apapun, profesi apapun, apapun yang dikerjakan harus diawali Safa. Apa? Niatan yang suci, yang tulus, pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu kita, makanya berangkat dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, agar kita tuntunan dalam pekerjaan kita dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur biasa saja, Pak, tanpa diawali doa, tidur kita tidak bernilai ibadah. Tapi begitu kita mulai dengan bismika Allahumma ahyawan, berarti tidur kita membawa nilai manfaat, membawa nilai ibadah. Makan tanpa diawali, tidak ada keberkahan, tidak ada nilai. Tapi begitu Allahumma barik lana fi marzaq atau bismillahirrahmanirrahim, maka Allah sudah menghitung. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap amal-amal kebaikan yang tidak dimulai dengan baca bismillah fa huwa abtar, maka ia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sempat membiarkan anak kita berangkat sekolah, pegang kepalanya bismillahirrahmanirrahim, ajarkan dia, doakan dia, ya Allah rahmati berkahi, Allahumma faqih fiddin, ya Allah berikanlah pemahaman agama yang baik, berikanlah ta'wil pelajaran pada dia yang baik, sehingga semua ada dimensi. Bahkan sampai istri-istri kita di rumah, istri bapak ibu sekalian para jamaah yang sedang mencuci beras untuk masak, jangan biarkan tangan kita mencuci tanpa ada doa-doa yang kita baca. Seringkali para ibu-ibu kita tanpa membaca, padahal itulah pintu makanan yang dimakan oleh anak-anak kita supaya tumbuh dan berkembang menjadi baik. Safa, niatan yang tulus. Dan ketika sudah bekerja kita awali niat tulus, nggak cukup sampai di situ, harus berakhir sa'i itu dari Safa ke Marwah. Kalau sa'i saja ke Safa nggak sampai Marwah, nggak sah sa'inya. Sampai ke Marwah 7 kali, berarti Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali. Kalau putar tadi 1 kali putaran kalau tawaf, tapi kalau sa'i berarti 3,5, berarti 7 kali. Berakhir di Marwah artinya pekerjaan apapun harus diawali dengan niatan yang tulus bersih untuk mengharapkan ridho Allah, dan berakhir di Marwah artinya sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita bekerja, ya Allah saya pekerjaan saya ini kecil hanya marbot, tapi saya niatkan padamu ya Allah, mudah-mudahan dengan kemarbotan saya ini memberi manfaat, jamaah bersih rapi sehingga menjadi nyaman, Allah turunkan keberkahan.
Ya Allah, aku berniat tulus ya Allah untuk berjualan gorengan, tapi supaya mendapatkan nafkah yang halal untuk keluargaku, dan mudah-mudahan dari rezeki ini ada orang yang bisa menikmati dan memberi manfaat kepada orang lain. Allah akan makin tambahkan keberkahan. Tugas kita Pak berusaha, tugas kita berdoa, tugas kita bertawakal. Soal berapa jumlah rezeki kita itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Bukankah Ibunda Hajar, peristiwa sa'i ini adalah Ibunda Hajar yang mondar-mandir dari Safa ke Marwah hingga 7 kali untuk mencari air. Apa yang terjadi? Air tidak didapatkan, berlari-lari mencari dari Safa ke Marwah, tapi justru air keluar dari ujung kakinya Ismail alaihissalam yang menjejak-jejak tanah yang keras, batu yang keras. Atas izin Allah, mukjizat Allah, maka keluarlah air Zam-Zam. Apa maknanya? Yang berusaha keras Ibunda Hajar, rezeki yang keluar bukan dari Ibunda tetapi dari Ismail. Ada kalanya kita berusaha maksimal di sini, tapi Allah memberikan rezeki tempat lain. Allah memberikan melalui anak kita yang berprestasi, Allah berikan melalui istri kita yang solehah yang dengan doanya. Inilah pentingnya dalam konteks untuk di situ. Setelah itu bergeser kemudian ke Arafah. Setelah selesai semuanya tahallul, kemudian pada Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah didorong untuk menuju ke Arafah. Arafah artinya adalah mengenalkan diri. Semua orang diminta, siapa sih kita? Mungkin diantara jamaah punya posisi, punya jabatan berbeda-beda, tapi sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dengan menggunakan 2 lembar kain putih. Jamaah haji laki-laki hanya menggunakan 2 lembar kain ihram yang tak berjahit, tak apa-apapun. Kalau ia berjahit, maka itu yang kemudian kena dam, maka kemudian tidak berjahit. Maknanya adalah kita semua harus mengenal kita ini dari mana, sedang apa, melakukan apa, dan kita mau kemana. Maka orang kemudian mengenal jati dirinya masing-masing, sehingga orang melakukan kebaikan-kebaikan. Barulah setelah itu kemudian menjelang maghrib, ghurub, maka orang bergeser menuju ke Musdalifah, bermabit, bermalam. Yang sekarang sedang diisytihatkan karena terjadi tumpukan jumlah jamaah. Bagaimana kalau tidak bermalam tapi murur, sekedar melewati saja. Inilah yang sedang akan diistihati oleh Majelis Ulama Indonesia, berikan petunjuk ke Musdalifah. Musdalifah itu artinya adalah negeri kesadaran. Diharapkan setelah Arafah orang memiliki kesadaran dirinya yang seutuhnya, barulah menuju ke Mina untuk melakukan lempar jamaratul aqobah pada tanggal yang ke-10 Zulhijjah. Apa makna jamrah melempar? Maknanya adalah setiap kehidupan kita pasti banyak ujian, pasti banyak cobaan, pasti banyak godaan. Orang mau berbuat baik, setan, oh nggak usah pergi ke masjid, wah nggak usah berinfak, nggak usah oh itu godaan yang luar biasa. Tapi kita harus melempar, kita lempar godaan itu. Kita tahu untuk libtigho imardotillah, maka melemparlah di Jumratul Aqobah, maka kemudian tahallul. Barulah tanggal 11, 12, 13, kemudian jumrah ula, jumrah wusta, kemudian jumlah Aqobah. Masing-masing dengan 7 butir kerikil yang diambil dari Musdalifah itu. Maknanya apa dalam kehidupan kita? Aneka macam godaan, tapi kita harus tujuan kita apa? Libtigho imardotillah, maka kita singkirkan kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan dan dipanggil oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji. Kalaupun belum waktunya dipanggil, kita sudah berazam dan kita sudah berniat. Allah telah dan akan mencatat amal-amal kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka pasti Allah mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.